warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Laksamana Cheng Ho yang dimuliakan Allah, bersyukur kita sampai tanggal 10 Desember kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di masjid ini, melaksanakan kajian rutin setiap Sabtu. Alhamdulillah semua kita sehat walafiat, badan kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita juga sehat, dan mudah-mudahan terus mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini nanti akan menjadi syafaat atau penambah atau penyambung atau pelengkap dari amalan kita yang merasa kurang. Maka dengan syafaat Nabi ini kita nanti akan mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah kita. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini saya coba memberikan sedikit motivasi kepada ibu-ibu ini yang para majelis taklim ini, ibu-ibu yang selalu melaksanakan majelis taklim, mengikuti majelis taklim, melakukan Jumat berkah, kemudian memberi santunan, dan apalagi itu bantu-bantu orang. Hari ini saya ingin berikan motivasi untuk kita semua, untuk saya dan untuk ibu-ibu, agar kita ini nanti tidak bosan-bosannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Mumpung kita masih bisa duduk di sini, masih segar bugar, masih sehat, belum ada yang sakit berat kan, belum ada, masih sehat, dengkul ini masih kuat nak berjalan. Jadi mudah-mudahan kita diteruskan oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan ini dan dilanjutkan dalam perjuangan kita menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Saya mulai dari cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini cerita motivasinya dari Nabi Musa dulu, nanti baru saya bawa ke dunia sekarang. Ibu kenal Nabi Musa kan? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dulu di zaman kehidupan beliau itu ada sepasang suami istri. Ini fragmennya ya Bu. Hilang-hilang muncul suaranya. Ini oh begini. Oh begitu. Oh kalau gitu biar nampak. Di zaman Nabi Musa itu ada sepasang suami istri. Hidupnya suami istri ini tidak pernah senang. Miskin terus. Susah manjang deh. Jadi dari sejak menikah sampai sudah berapa tahun umurnya itu tetap aja susah Bu. Tidak pernah kayo, tidak pernah senang, dalam arti tidak pernah lebih-lebih, pas-pasan aja. Makan sehari untuk cari sehari untuk makan sehari, cari sehari untuk makan sehari. Nggak ada untuk simpan, nggak ada nyimpan duit di bank atau di mana, nggak ada. Dia orang susah. Kemudian satu malam si istri ini ngomong sama lakinya, suaminya, "Bang," kata dia kan. Dia manggil abangnya. Coba abang tuh ngomong sama Nabi Musa. Ngomong aku dengan Nabi Musa itu. Coba abang ngomong sama Nabi Musa itu,
agar dia bermunajat, ya, bermunajat kepada Allah supaya kita ini dijadikan orang-orang kaya. Kita ini miskin terus, Bang. Tidak pernah senang. Kayak orang-orang itu. Nah, coba kalau kita minta ke Nabi Musa untuk menyampaikan perihal kita ini kepada Allah lewat Nabi Musa. Terus lakinya bilang, iyalah kalau gitu. Saya coba sampaikan dengan Nabi Musa. Pergilah dia ke tempatnya Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kami minta tolong. Kau bermunajat kepada Allah. Karena kau ini kan ahlinya. Kau bisa berkomunikasi dengan Allah. Kau bisa bercakap-cakap dengan Allah. Coba kau sampaikan permohonan kami ini. Biar kami ini dijadikan orang kaya. Orang kaya. Bisa enggak kau lakukan itu, Nabi Musa? Oh bisa. Coba saya sampaikan. Oke. Baliklah si suami tadi, suami istri balik ke rumah. Bermunajatlah Nabi Musa alaihissalam ini dengan Allah. Minta agar diberikan harta, kekayaan, rezeki yang melimpah kepada suami istri tadi. Kemudian setelah bermunajat kepada Allah, si Nabi Musa menyampaikan, datang jawaban dari Allah. Apa kata Allah? Wahai Nabi Musa, munajatmu, permohonanmu kuterima. Akan aku berikan kekayaan kepada si suami dan istri itu. Tapi mohon maaf, kekayaannya umurnya setahun. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya 1 tahun. Diberi kekayaan cuma setahun umurnya. Jadi silakan sampaikan. Pergilah dia nyampaikan kepada si orang miskin tadi, ibu bapak, Allah telah mengizinkan anda ini berdua untuk menjadi orang kaya dan sudah dibukakan pintu rezekinya. Silakan bekerja. Mulailah dia giat bekerja. Karena di depan mata itu sudah pikir jadi orang kaya, orang kaya, orang kaya, orang kaya. Nah, itu ya. Semangat tuh. Semangat 45 kerja. Diberi kambing 2 ekor sepasang. Dia gembalakanlah itu. Dia ternak dengan baik. Dia pelihara dengan baik. Tidak sampai 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, si kambing ini beranak pinak terus. Akhirnya dia berlimpah harta. Banyak dengan kambing tadi itu. Banyak hartanya. Duit mengalir terus, harta berlimpah. Terus kemudian satu malam sudah banyak nih duit nih. Bininya bilang sama lakinya lagi, Bang, kita nih banyak duitnya. Sudah diberikan oleh Allah, janji Allah sudah tepat. Kita dititipkan rezeki yang melimpah. Cuma setahun nih Bang. Cuma setahun. Setelah itu kita balik lagi normal macam kemarin. Susah lagi itu. Jadi apa maksud kamu ngomong begitu? Begini Bang, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah cuma 1 tahun untuk ngolah kekayaan ini, ayo harta ini kita bagi-bagi yang tetangga kita. Siapa yang butuh? Yang utangnya belum lunas, kita lunasi. Yang kredit motor macet-macet, kita lalusi. Yang kredit mobil, kita berikan. Yang kelaparan, kita kasih nasi. Tiap hari dia buat makanan untuk membagikan kepada orang-orang. Siapa yang kesulitan ekonomi, dibantu sama dia. Terus tiap hari dia melakukan itu tanpa pernah mengenal lelah. Dia mencari uang dia dapat, dia salurkan ke orang. Cari lagi, salurkan ke orang. Terus begitu terus tanpa pernah berhenti sedikit pun, tanpa pernah istirahat. Karena dia akan mengejar waktu 1 tahun. Tidak pernah tahu dia. Jalan terus. Pokoknya saya akan memberikan. Apa yang ada uang saya kasihkan. Terus begitu. Kemudian terus begitu lama Nabi Musa melihat, loh, sudah 1 tahun setengah. Mereka kok masih sibuk dengan pemberiannya. Masih sibuk dengan sedekahnya.
Kok enggak jadi miskin-miskin? Sudah setahun lebih nih. Ada apa ini? Diperhatikan oleh Nabi Musa kehidupan mereka suami istri tadi, padahal sudah setahun setengah, tapi mereka belum normal, tidak balik miskinnya, tetap kaya bahkan menjadi-jadi, menggurita membesar hartanya. Heran Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa malamnya bertahanus, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, bertanya dia kepada Allah, ya Allah, mohon jawaban. Kenapa sepasang suami istri itu tadi telah kau janjikan memberikan harta hanya 1 tahun umurnya, kok sudah 1 tahun setengah mereka masih sibuk dengan hartanya? Kenapa begitu ya Allah? Apa jawab Allah? Aku tidak bisa menutup rezekinya. Bagaimana aku akan menutup lubang rezeki yang kubuka kemarin? Mau kututup, ternyata dia buka lubang-lubang yang lain lagi. Jumlah lubangnya sudah ribuan. Aku tidak sanggup lagi menutupnya. Kututup ini, di sana terbuka. Kututup ini, di sana terbuka. Kututup ini, di sana terbuka. Jadi tidak pernah bisa aku menutup lubang ini. Sehingga aku mengatakan, aku malu dengan hamba ini. Karena dia mampu membuka harta rezekinya terlalu banyak. Kemudian apa maksudnya cerita ini, Bu? Ditutup ini, dibuka di sini. Ditutup di sini, dibuka di sini. Jadi artinya bahwa cerita ini memberi gambaran kepada kita bahwa rezeki itu dititipkan oleh Allah kepada kita. Nah, rezekinya tetangga dititiplah sama si suami istri ini tadi. Jadi ceritanya kita ini soal rezeki ini, saya ceritakan soal rezeki. Kita ini semua jatah kita, rezeki kita sama, Bu. Mau yang mau yang miskin, mau yang kaya, mau pejabat, mau tidak, itu rezekinya sama semuanya, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Jatah semua sama. Jadi kita ini diberikan oleh Allah rezeki itu pakai jatah. Kalau jatah kita sudah habis, pasti kita sudah mati. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, orang yang mati itu tandanya adalah jatah rezekinya sudah habis. Itu tandanya orang kematian itu. Maka sudah mati, maka dimatikan. Berarti rezeki dia sudah nggak ada lagi. Nah, kenapa kita masih hidup? Rezeki kita masih ada. Kita semua ini ada jatahnya. Saya contohkan. Kita semua, saya dan semua kita hadir di sini, taruhlah jatah kita 100. Ibu 100. Nah, duit rezeki 100 ini tidak diberikan begitu baik. Nih, 100. Enggak. Allah nyuruh berusaha, digantungnya. Di depan kita tuh digantungnya. Ini rezekinya saya, ini rezekinya ibu, digantung di depan ibu itulah. Tapi pertanyaan kita adalah, kenapa orang itu ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang banyak penghasilannya, ada yang kerja dari pagi sampai pagi cuma dapat 2.000. Ada orang cuma duduk di rumah dapat 10 juta. Cuman kutik-kutik komputer, selesai dapat 40 juta. Kita yang keliling-keliling pakai sendal jepit cuma dapat 10.000. Lu kok bisa? Padahal katanya jatahnya sama 100.000. Kenapa pada dapat 10.000, ini dapat 2.000, ini dapat 1.000, ini nggak dapat apa-apa. Pergi pagi balik sore nggak bawa apa-apa, kosong, zong. Kenapa seperti itu? Karena kita ini disuruh menjuluk. Apa menjuluk itu bahasa Indonesianya apa sih? Mengambilnya itu dengan didorong-dorong begitu. Dicari, dijuluk, di segala macam itu, rezeki kita itu tadi, supaya dia jatuh. Cuman orang nih kadang-kadang satangnya kependekan. Ada yang nggak sampai-sampai. Pendek satangnya. Ada yang satangnya pas panjang. Sudah tuh pakai pula tangkupnya. Jadi dapat dia. Banyak dia dapat. 100 dapat semua turun. Ada orang cuma satangnya meleak-leok. Nggak sampai-sampai. Ada orang cuman, malaslah tinggi nian. Rezeki aku nih payah nak ambil. Sudahlah. Pasrah lah. Puadoi lah. Nah, kan gitu kan? Takdir aku memang miskin kok. Payah rezeki itu jauh nih. Rasanya nak ngambilnya.
Ada orang tidak semangat, lesu untuk ngambil rezekinya. Ada orang semangat, tidak puas dia satang pendek, dicari satang panjang, dia jolo, berjuang dia, jatuhlah semua. Apa yang saya maksud dengan satang itu tadi? Galah itu tadi adalah skill, keterampilan, keuletan, semangat. Orang itu Bu, kalau punya skillnya banyak, keterampilannya banyak, lubang rezekinya juga banyak. Saya contohnya ya, tukang bangunan. Dia tukang, cuman bisa masang batu bata aja. Master nggak bisa, masang keramik nggak bisa, kusen nggak bisa. Sehingga rezekinya cuma satu lubangnya, yaitu masang batu bata. Begitu batu bata dia pasang, plaster nggak bisa lagi. Rezekinya cuma satu lubang. Coba kalau ada tukang bisa masang batu bata, plaster, ngeramik, ngecat, buat kusen, apalagi itu, masang pintu, masang atap, buat genteng. Waduh, rezekinya banyak lubangnya. Bisa lewat jalur genteng, bisa lewat jalur batu bata, bisa lewat jalur kusen, bisa lewat jalur macam-macam. Makanya Allah kasih rezeki dia yang banyak. Skill keterampilannya banyak. Ditambah lagi dengan semangat. Ada orang yang skillnya banyak. Bisa ini, bisa masak ayam, opor, bisa masak ini, masak itu, tapi ngerjakannya malas. Tidak ada orderan. Kenapa? Ketika dikerjakan asal-asal, rasanya tidak enak. Orang malas mau pesan sama kita karena kita tidak semangat. Tapi kalau kita masak, enak, orang ngecap-ngecap makannya, besok order makin banyak. Bu, bisa masak tempoyak? Oh bisa. Bu, bisa masak renang? Oh bisa. Semua masakan kita bisa. Maka order makin besar. Oh maaf, aku tidak bisa bikin tempoyak. Bisanya cuma rendang. Aku spesialis rendang. Ya rendang aja lah. Cuma satu lubangnya. Tapi kalau ibu buka lubang yang banyak tadi, maka itu namanya kita rezeki kita banyak. Nah, situ siapa namanya? Suami istri ini tadi. Si suami istri tadi kenapa dia menjadi kaya? Dia juluk rezekinya, dapat dia kan cuma 100. Dia juluk ibunya kawan tadi. Dijulukinya dapatlah dia 100, yang 50 dibagikannya ke orangnya, yang di 50 untuk upah dia. Kalau seandainya 10 orang dijuluknya, sudah berapa dia dapat keuntungan? Dari 100 sudah mungkin dia jadi orang sehebat itu. Tetapi dia ngambilkan punya orang, kemudian dia sedekahkan kepada orang, maka dia dapat jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya membuka lubang rizki orang lain. Makanya Allah nggak bisa tutup. Kenapa? Lubang rizki tetangga dibuka semua sama dia. Saudara dia, kerabat dia, tetangga dia, ya, semua orang-orang sekitar kehidupannya dibukakannya rizkinya, dijuluk-juluknya semua, sehingga Allah nggak bisa menutupnya lagi. Maka dia semakin kaya, semakin kaya. Maka sedekah itu tidak akan pernah menjadikan kita miskin. Kenapa? Karena kita sebenarnya adalah sedang mengambilkan jatah rizkinya. Tapi kalau ibu ngambil juluknya, juluk gitu, dapat 100, dak ibu berikan kepada orangnya, dah ibu simpan dewek, makan dewek, Allah tidak akan pernah berikan ibu kesempatan untuk juluk dia lagi. Tidak ada kesempatan itu. Kenapa? Allah marah. Tidak amanah. Tidak amanah, tidak jujur. Kenapa? Dia ngambilkan rezeki orang. Jadi rezeki kita lebih itu ibu bukan punya kita. Jatah kita cuma 100, satu gelas ini, satu botol ini. Lebih itu milik orang lain, diberikan. Kaget kita dikasih luberan lagi oleh Allah, meluber. Nah, luberan itulah yang kita tampung. Itulah namanya kelebihan harta. Jadi rezeki kita, jatah kita sama semua. Jadi tidak ada sebenarnya lebih-lebih itu. Cuma skill kemampuan kita lah yang membuat kita bisa lebih. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu cerita bahwa rezeki itu di tangan Allah dan kita sebenarnya membukakan sendiri. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya lagi, pelajaran dari cerita ini, coba perhatikan Bu. Si suami istri ini tadi hari-harinya disibukkan dengan sedekah.
Dia nggak pernah mikir umur setahun, nggak pernah. Dia terus saja memberi. Sampai kapan? Sampai harta ini habis. Nggak pernah dia mikirkan itu. Ini sudah tinggal 3 bulan lagi. Nggak ada. Dia nggak pernah mikirkan berapa bulan lagi, sebulan lagi, 10 bulan lagi, 3 bulan lagi, nggak pernah. Pokoknya katanya setiap hari aku sedekahkan. Setiap hari sedekahkan. Sehingga tanpa dia sadari waktu sudah lewat. Tanpa dia sadari waktu kita sudah lewat. Artinya apa itu? Kalau ingin berbuat baik itu tidak usah dibatas-batasi, Bu. Ayah aku pengajian ikut setahun belah, setahun aku udah ikut lagi lah, sibuk dengan cucu. Kalau ibu membatasi sedekahnya, maka Allah akan membatasi rezeki ibu, pasti itu. Kalau ibu membatasi sedekah kepada orang, maka dibatasi pula sedekahnya Allah kepada kita. Namanya sedekah itu, yang namanya sedekah itu bukan berupa duit. Ini saya bacakan ayatnya, Quran surah Al-Munafiqun ayat 15. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ya. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Surah Al-Munafiqun ayat 15. Artinya, anfiq, infakkan, wakafkan. Ya, wakafkan, infakkan, berikan, sedekahkan. Mimma razaqnakum, apa-apa yang sudah kami berikan rezeki kepadamu. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum sakaratul maut datang kepadamu. Fayaqulu, mereka yang nyawanya sedang di tenggorokan itu, begitu nyawa mau ditarik, kita pernah saya cerita pada minggu yang lalu ya, bulan yang lalu, ketika kita sakaratul maut itu, kita akan melakukan negosiasi penundaan kematian. Semua orang. Saya tanya, ibu-ibu pengen mati besok pagi atau sore kaget? Nggak ada kan? Tidak ada orang yang pengen mati hari ini dan pengen mati cepat. Semuanya pengen mati belakangan. Ya, pengen mati belakangan. Nggak ada. Dan semua orang pengen menunda kematian. Tidak ada orang pengen cepat-cepat mati. Aku belum anak, aku belum kawin, belum nikah. Kalau sudah nikah, belum dapat cucu. Kalau sudah dapat cucu, belum 2 cucunya, anak terakhir belum. Kapan itu? Nggak tahu. Pokoknya ada alasan untuk menunda kematian. Nah, waktu sakratul maut itu sudah di tenggorokan nyawa itu, kita bernegosiasi dengan Allah. Ya Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tunda dulu kematian aku ini. Tunda dulu kematianku. Apa kata Allah? Kenapa mau ditunda? Apa jawab kita waktu kita sakratul maut? Fa asaddaqa. Aku mau sedekah. Wa akum minas salihin. Supaya aku ini jadi orang soleh. Jadi orang mau sakratul cuma pengen sedekah. Sedekah, tidak pengen tahajud, tidak pengen haji, tidak pengen umroh, tidak pengen puasa, tidak pengen. Saya cuma pengen sedekah. Sekarang pertanyaannya, perhatikan ayat di depannya. Mimma razaqnakum, apa yang sudah kami rezekikan. Sekarang pertanyaannya, apakah rezeki itu berupa duit? Iya Bu, harta, mobil itu rezeki? Rezeki. Rezeki itu luas. Jangan dimaknai duit saja. Kesehatan ibu duduk di sini itu rezeki. Nah, ibu cerdas, pinter, itu rezeki. Hati ibu tenang, itu rezeki. Ibu sehat, itu rezeki. Apalagi? Ibu punya ilmu, itu rezeki. Ibu punya tenaga kuat, itu rezeki. Ibu apalagi? Punya apa lagi? Ibu bisa membantu orang. Mulut ibu, omongan ibu manis. Sehingga orang mendengarnya itu adalah senang. Itu rezeki. Pembicaraan ibu enak, didengar orang, itu rezeki. Maka kata Allah,
itu semua rezeki dari aku. Sedekahkan sebisa kamu dengan orang lain. Nggak punya duit, punya tenaga, sedekahkan tenaga kita, jangan malas-malas. Jadi kalau ada orang, misalnya orang acara kawinan, kan biasanya kita bantu-bantu masak dah tuh. Kalau begitu kita nggak punya apa, punya bantu masak, ya sudah bantu masak. Apa bilang, ayah aku udah telat bantu masak, aku ini udah tua, udah 80 tahun, udah telat aku masak. Jangan ngomong sudah tua. Bantu sebisa mungkin. Nggak bisa ngangkat beras, ngiris bawang jadilah. Atau nuo-nuoi. Ya kan? Bantu ngerame-ngerame. Itu tuan rumah senang betul itu. Itulah namanya sedekah tenaga. Tuan rumah senang kita datang itu. Coba kalau kita cak tak tahu datang. Tetangga sebelah ada si kau pun datang. Sedih hatinya. Makanya dengan kita datang itu sedekah kita, sedekah tenaga kita. Nggak bisa ngangkat air, yo ngiris bawang. Nggak bisa ngiris bawang, ya cuman ngasih tahu cara ngiris bawang yang benar. Itu sudah sedekah. Nah kalau begitu kita sedekah itu jangan dihitung-hitung. Aku sudah 2 kali di rumah dia itu sedekah. Setiap kali sedekah aku selalu datang. Tapi herannya, setiap kali balik nggak pernah bikin bawa bontotan. Tahu bontotan? Hah? Ada ayamnya, ada apa namanya itu? Nangkonya. Aku capek-capek kerja dari pagi sampai siang. Tanda tega betul tuan rumahnya, nggak kasih bontotan. Itu tidak lagi sedekah, Bu. Kenapa? Karena perhitungan. Allah itu bilang, kalau kau menghitung-hitung apa yang kau berikan dengan orang lain, maka Allah akan memutus rizkinya. Percayalah sama saya. Besok hati kita jengkel tuh, sakit apa? Meradang, stres. Akhirnya apa? Bermusuhan. Lah jadi perkara kan? Jadi petaka dengan orang itu. Coba kalau kita enjoy, senang. Ya sudahlah, memang rezeki kita ndak ada. Yang penting kita bantu dia, sudah. Dia senang, ya sudah. Kadang-kadang kan tuan rumah itu kan kadang-kadang nggak ngerti juga ya, nggak ngerti ngajeni, nggak ngerti apa namanya itu apa ngajen itu bahasa Indonesianya ya, melayani gitu ya, melayani tamu nggak ngerti, maka mestinya kita kasih tahu. Kalaupun dia nggak ngerti kita kasih tahu. Kadang-kadang tuan rumah modal begitu, jadi kita nggak usah hitung-hitung sedekah berapapun yang ibu kasih itu jangan dihitung. Kan pernah saya bilang itu waktu orang pengantenan itu. Pesta-pesta, kita datang, bawa amplop. Wah, aku terus bawa amplop nih. Aku nak ngadokan juga lah. Nanti biar dia ngirim amplop. Ternyata dia nggak datang. Marah-marah. Kurang ajar itu orang. Kemarin aku udah 3 kali, anaknya 3-3-nya aku ngamplop. Anak aku 1 kali pun nggak datang dia. Coba ibu bayangkan. Pemberian ibu yang tadi itu hilang. Karena ibu sudah hitung-hitung. Jangan lupa ya Bu, hukum alam itu berkata begini, kalau kita memberi, walau tidak dibalas sama orang itu, kita akan dibalas sama orang lain. Itu pasti tuh. Saya sudah buktikan itu. Saya sudah buktikan. Contoh nih, saya ceramah Bu, tepat kawan, nasihat perkawinan. 1 jam saya ngomong, 1 jam saya nasihati anaknya, pasangan pengantin nih. Turun saya dari mimbar, turun saya dari panggung, makan siang, 1 pun tidak ada ucapan terima kasih, amplop nggak ada, kosong, zong. Nah, saya balik aja, karena ini kawan, karena dia minta bantuan, datang ke rumah. Sudah, mungkin dia lupa segala macam, sudahlah, saya berbaik sangka aja. Dan kalau memang saya nggak dapat, mungkin rezeki saya cuma nasi sepiring. Itulah mungkin rezeki saya. Besok anak kedua diundang lagi Bu. Diundang lagi. Datang saya. Datang saya. Datang lagi. Ceramah lagi saya. Zong juga. Kosong. Oh mungkin tradisi dia lah mungkin. Dianggapnya saudara. Ya sudah. Saya oke aja. Lembut aja santai. Begitu datang lagi. Yang ketiga anaknya. Datang lagi saya. Zong juga. Oh sudahlah. Terus mau diapakan? Kita nggak bisa memaksakan rezeki itu datang ke kita. Itu Allah yang ngatur. Pernah lagi sekali
undangan ceramah, berapa dikasih? 20.000. Ya sudah, jatahnya emang segitu. Hari itu saya dapat segitu. Kenapa? Dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Kalaupun dia mampu, terus dia cuma kasih 20, dia nggak mampu mengeluarkan lebih dari itu. Persoalannya kan di situ. Duitnya banyak, iya, tapi dia nggak mampu mengeluarkannya. Itu persoalan batin. Nah, persoalan sedekah. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, los-losan begitu, enak. Nggak sakit, nggak jengkel. Saya tetap berteman sama kawan yang zong tadi itu, tetap bersahabat, nggak ada masalah. Tapi saya dibalas ternyata oleh yang lain. Saya dibayar, berikutnya saya sama lagi. Oh, dibayar 1 juta saya. Habis tertutup semua yang 3 tadi. Tertutup semua. Jadi Allah balas saya, balas. Jadi nggak usah berpikir bahwa kalau kita sedekah kepada orang pengantenan itu mengharap balik, nggak usah. Kayak aku ini tidak punya anak perempuan nih, kayak gitu ya, punya anak mantu, punya anak laki-laki nih. Kayaknya aku ini tidak bisa ini di tempat perempuan. Keluar duit sudah banyak keluar. Jangan berpikir begitu. Karena apa? Allah balas dengan yang lain. Apa itu? Kesehatan, ya, ketenangan. Itu balasan Allah. Itu balasan Allah. Saya sudah buktikan juga itu. Alhamdulillah. Itu balasan dari Allah. Jadi kalau rezeki itu Allah kalau kita punya apa-apa itu diserahkanlah, sedekahkan kepada orang. Tidak mampu ibu pakai duit, tenaga. Oh, tidak mampu tenaga, mulutnya cakap, omongan. Itu sedekah loh, Bu. Misalnya ada kawan sakit di rumah sakit, pergilah kita ke rumah sakit. Bawa apel. Nah, itu biasa gitu. Nah, sakit apa, Bu? Waduh, aku nih sakit jantung sebelah sini. Nah, kalau udah mulai malam tuh senat. Wah, rasa sakit betul. Waduh, bahaya tuh, Bu. Tetangga saya sakit macam itu, mati besoknya. Itu bukan sedekah, omongan. Itu neraka yang ibu bawakan kepada orang tuh. Jadi jangan ngomong seperti itu dengan orang sakit. Kalau ngomong sakit itu, sakit, oh mudah-mudahan ibu sehat. Nggak masalah itu. Mudah-mudahan sehat itu. Nggak apa-apa kayaknya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya, Bu. Kita doa bersama-sama. Itu memberikan semangat. Itu sedekah itu. Sedekah omongan. Yang terima senang. Jadi yang namanya sedekah itu adalah apa yang kita berikan kepada orang dan orang itu senang hati, kita bahagia, itu sedekah. Tapi kalau ibu ngasih, orang itu marah dan jengkel, itu bukan sedekah. Ingat itu. Kalau kita ngasih orang tuh jengkel, marah, itu bukan sedekah. Maka kalau ngasih orang tuh, kasihlah yang terbaik. Jangan ngasih pisang-pisang busuk. Nasi-nasilah 2 hari. Lauk yang sudah di kulkas disimpanlah beku-beku. Karena kebanyakan kasihkan ke orang. Kenapa? Kalau mau ngasih itu, kasihlah yang terbaik. Kalau ngasih lauk, lauk yang baru dimasak, yang masih enak, masaklah yang enak. Jangan basing-basing sembarangan masih orang. Alah, untuk orang juga basing-basing lah. Kasih garam basing-basing. Jangan begitu. Itu bukan sedekah. Kenapa? Kita meremehkan orang. Sedekah yang benar itu adalah berikan yang terbaik kepada orang lain. Itu namanya sedekah. Jadi kita ini dianjurkan oleh Allah untuk bersedekah apa yang kita punya. Ibu tidak punya duit, tidak punya tenaga, tidak punya ilmu juga nggak ada, ilmu masak juga nggak ada. Punyanya apa? Ibu senang senyum aja gawenya. Itu sedekah. Senyumlah kepada laki di rumah itu sedekah kepada laki. Anak, senyum sama tetangga. Jangan senyum keliling kampung nih, keliling Masjid Cengho senyum. Di stres orang bilang. Jadi artinya senyum juga sedekah. Senyum itu juga sedekah. Itu artinya bahwa sedekah itu luas maknanya. Oleh karena itu pesan dari kita semua untuk cerita ini, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Teruslah berbuat, jangan mikir usia, jangan mikir umur. Mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat,
dipanjangkan usia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita ini. Sebentar lagi kita masuk salat asar dengan membaca doa kifaratul majlis. Apa baca doa kita? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah dapat saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.